Manajemen aktif skala 3 yaitu skala 3 persalinan dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Adapun tujuannya yaitu 1. Untuk menghindari perdarahan pasca persalinan, yang kedua, agar kontraksi uterus baik, yang ketiga, membantu secara aktif pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap. 3 langkah utama manajemen aktif skala 3 yaitu pemberian oksitosin, melakukan peregangan tali pusat terkendali, dan masase fundus uteri. Baik, langsung saja kita masuk ke prosedur manajemen aktif skala 3. Yang pertama, pastikan dulu janin tunggal. Setelah itu, kita lakukan penyuntikan oksitosin. Kemudian, pastikan tanda-tanda pelepasan plasenta. Yang pertama, uterus berkontraksi. Yang kedua, tali pusat memanjang. Yang ketiga, adanya semburan darah tiba-tiba. Yang keempat, uterus berubah dari diskoid menjadi globular. Setelah itu, kita letakkan kain di atas perut ibu. Kemudian, kita lakukan peregangan tali pusat terkendali. Yang pertama, pindahkan klem berada di depan vulva 3-4 cm. Setelah itu, satu tangan berada di atas fundus, menahan ke arah dorsokranial, kemudian tangan yang lainnya menarik tali pusat ke arah bawah, kemudian ke atas, sejajar lantai. Tujuan penekanan pada dorsokranial ini adalah mencegah terjadinya inversio uteri. Nah, setelah itu, kita perhatikan lagi apabila tali pusat semakin memanjang, pindahkan kembali klem, lakukan penarikan ke arah atas dan bawah sejajar lantai sampai plasenta keluar 3/4 bagian, kemudian pindahkan tangan ke bawah, kemudian diputar searah jarum jam untuk menghindari terjadinya selaput ketuban yang tertinggal. Nah, setelah itu lakukan masase fundus. Kemudian minta bantu keluarga untuk melakukan masase fundus sambil bidan melakukan pengecekan pada plasenta. Pertama, gunakan handskun terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan pengecekan pada bagian fetal atau pada bagian bayi, yaitu insersi pada tali pusat. Nah, pada plasenta ini insersi berada di tengah atau sentralis. Kemudian pada sisi maternal atau pada sisi ibu, kita lakukan pengecekan untuk mengetahui apakah ada kotiledon yang tertinggal pada saat kita melakukan pengeluaran plasenta dengan cara menyatu-nyatukan bagian-bagian kotiledon, kemudian memperhatikan apabila ada terjadi perdarahan, berarti itu ada bagian dari kotiledon yang tertinggal pada saat kita lakukan manajemen aktif skala 3. Setelah bayi dan plasenta dikeluarkan, maka kita akan memasuki tahap yang keempat, yaitu skala 4. Skala 4 ini dimulai dari lahirnya plasenta sampai 2 jam setelah melahirkan. Pada skala 4 ini dilakukan observasi dan pengamatan terhadap kondisi dari ibu melahirkan. Observasi yang dilakukan yaitu 1. Menilai tingkat kesadaran dari ibu melahirkan. 2. Memeriksa tanda-tanda vital. Nah, memeriksa tanda-tanda vital ini dilakukan setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 30 menit pada jam kedua. Kemudian, kontraksi uterus, dan di sini dilakukan pengecekan kontraksi uterus setiap 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam kedua. Jika kontraksi uterus itu tidak kuat, maka dapat kita lakukan masase sampai uterus terasa keras atau berkontraksi kembali.
Kemudian yang keempat, mengobservasi perdarahan. Nah, memeriksa perdarahan ini dilakukan setiap 15 menit sekali pada jam pertama dan 30 menit pada jam kedua. Dianggap perdarahan itu masih normal bila nilainya tidak lebih dari 400 sampai 500 cc. Nah, selain itu, pada kala 4 ini juga harus diperhatikan tentang kebutuhan dari ibu melahirkan, seperti cairan, untuk mengurangi dehidrasi selama masa persalinan, kebersihan, istirahat, dan juga biarkan bayi bersama ibu untuk meningkatkan hubungan dan permulaan untuk menyusui.